Baik, yang selanjutnya kita akan membahas mengenai inti materi dari pertemuan yang keempat mata kuliah Inventory Control, yaitu mengenai peramalan permintaan. Dalam peramalan permintaan terdapat dua metode, yaitu metode intrinsik dan metode ekstrinsik. Bahwa metode intrinsik adalah metode-metode peramalan yang melakukan proyeksi ke depan hanya berdasarkan data historis dari produk yang diramalkan. Metode intrinsik ini sangat efisien dan berbiaya rendah. Metode ini juga sesuai untuk peramalan dengan produk yang bervolume atau variasinya yang besar. Metode intrinsik ini juga sesuai untuk peramalan jangka pendek. Yang selanjutnya ini ada time series, bahwa time series merupakan metode intrinsik yang sangat dikenal dan umumnya digunakan. Time series ini merupakan suatu seri pengamatan suatu variabel dalam bentuk interval waktu yang diskrit. Nah, terdapat beberapa metode untuk menentukan peramalan dari suatu yang berdasarkan suatu periode. Ada yang pertama itu ada metode naif. Mungkin pada kesempatan kali ini tidak akan didetailkan secara jelas beserta rumus-rumusnya dan hanya sebagian besarnya saja, bahwa metode naif ini disebut pula sebagai peramalan berdasarkan permintaan periode terakhir. Next, yang selanjutnya ada simple average, bahwa metode ini juga sebagai rata-rata aritmatik, yaitu membagi seluruh data historis yang tersedia dengan jumlah n periode data. Jumlah periode ini biasanya ditentukan di soal. Nah, yang ketiga ada moving average. Moving average menghasilkan peramalan untuk periode berikutnya dengan merata-rata permintaan aktual sejumlah n periode terakhir. Yang keempat ada weighted moving average atau kita singkat dengan WMA. Pada WMA ini biasa memberi bobot yang sama pada sejumlah n periode data yang digunakan. Yang selanjutnya ada exponential smoothing. Exponential smoothing umum digunakan pada peramalan penjualan produk secara individu. Bahwa metode ini mengatasi kendala pada moving average yang memerlukan memori yang cukup besar dalam menyimpan data historis sejumlah n periode. Yang selanjutnya ada exponential smoothing dengan trend. Jadi umumnya data permintaan yang memiliki unsur trend ini dapat diramalkan dengan menggunakan exponential smoothing dengan trend. Dengan hasil peramalan ini akan berefek terhadap efek pertumbuhan yang ada. Yang selanjutnya ada exponential smoothing dengan musim. Permintaan dengan pola musim memiliki ciri adanya periode permintaan tinggi dan rendah. Nah, ini merupakan metode untuk memperoleh suatu peramalan permintaan berdasarkan suatu musim yang biasanya ditentukan. Yang selanjutnya ini ada penggabungan dari exponential smoothing dengan trend juga dengan musim, yang dinamakan dengan exponential smoothing dengan trend dan musim. Baik, yang selanjutnya kita bahas mengenai metode ekstrinsik. Metode ekstrinsik merupakan menggunakan informasi faktor eksternal dalam melakukan peramalan. Nah, informasi faktor eksternal ini biasa kita dapatkan bisa dari luar perusahaan ataupun dari dalam perusahaan. Faktor eksternal yang berasal dari luar perusahaan itu seperti pendapatan nasional bruto, UMR,
Juga ada jumlah perumahan yang terjual ataupun jumlah kendaraan. Itu merupakan informasi faktor eksternal yang dapat berasal dari luar perusahaan. Adapun faktor eksternal yang berasal dari dalam perusahaan atau dari internal perusahaan itu sendiri seperti harga, anggaran, promosi, atau jumlah tenaga penjualan. Yang selanjutnya ini ada inti materi dari perhitungan error peramalan. Jadi bahwa suatu peramalan permintaan pasti terdapat error yang dihasilkan dari perhitungan peramalan tersebut. Ini ada beberapa jenis dari pengukuran error peramalan. Penghitungan atau perhitungan error peramalan ini ada yang pertama MAD, kepanjangan dari Mean Absolute Deviation. MAD ini tepat digunakan jika analisa error dilakukan dengan satuan yang sama dengan permintaan aktual. MAD biasanya memberikan bobot yang sama pada setiap nilai selisih hasil peramalan dan aktual. Yang kedua ada MSE atau Mean Square Error. Perhitungan error ini biasa memberikan penalti pada selisih yang besar dibandingkan selisih yang kecil melalui perhitungan kuadrat. Yang selanjutnya ada MAPE atau Mean Absolute Percent Error. Pada beberapa situasi lebih memudahkan jika nilai error ditampilkan dalam bentuk persentase dibandingkan dalam satuan unit. Nah, MAPE ini memberikan indikasi berapa error peramalan dibandingkan rangkaian nilai aktualnya. Yang selanjutnya ada ME atau Mean Error, menunjukkan konsistensi teknik peramalan. Teknik peramalan yang baik seharusnya tidak terlalu optimis juga tidak terlalu pesimis. Hal ini dapat diidentifikasi oleh ME atau Mean Error. Namun, terdapat kelemahan dari ME adalah sifat membatalkan, yaitu jika nilai selisih negatif atau positif sebelumnya dapat dibatalkan oleh nilai selisih positif atau negatif setelahnya, sehingga memberikan nilai ME ini akhir yang kecil. Yang selanjutnya ada MPE atau Mean Percent Error. MPE ini merupakan perhitungan error dalam beberapa situasi lebih mementingkan informasi apakah metode peramalan konsisten rendah atau tinggi. Jadi metode ini menghasilkan atau menunjukkan hasil yang bias dalam bentuk persentasi. Jika hasil peramalan tidak bias, maka hasil MPE akan mendekati 0. Jika hasil MPE negatif, maka hasil teknik peramalan konsisten overestimate. Sebaliknya, jika hasil MPE positif, maka hasil teknik peramalan konsisten underestimate. Yang selanjutnya ada tracking signal. Tracking signal ini termasuk pada kategori penilaian yang bias, sehingga dapat bernilai negatif atau positif. Nah, ini merupakan beberapa perhitungan untuk menghitung error dalam peramalan.